Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak atau Ibu penguji, yang saya hormati mentor saya Bapak Ahmad Sodikin APMSI, yang saya hormati pula Bapak coach saya Bapak Fisika Prasetyo Putra STMT. Perkenalkan, nama saya Istihana, kelas A1 kelompok 2, berasal dari instansi pemerintah Kabupaten Brebes. Izinkanlah pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan hasil dari aktualisasi saya yang berjudul Pemanfaatan Literasi Digital guna meningkatkan pemahaman auditor atau PPOPD di Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes dalam praktik pemeriksaan penatausahaan keuangan desa menggunakan Canva dan Heyzin. Di mana core isunya yaitu kurangnya pemahaman calon auditor dan PPOPD terkait praktik pemeriksaan penatausahaan keuangan desa. Penyebabnya yaitu terbatasnya literasi terkait praktik pemeriksaan penatausahaan keuangan desa khususnya di Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes. Oleh karena itu, gagasan kreatif yang diajukan itu dengan adanya penyusunan buku saku digital yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan memudahkan para calon auditor dan PPOPD dalam melaksanakan tugasnya. Realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan terdiri dari 7 kegiatan yang akan dijelaskan sebagai berikut. Untuk yang pertama, lakukan konsultasi dengan mentor terkait kegiatan aktualisasi telah terlaksana pada tanggal 8-9 Agustus dengan tahapan yang pertama membuat janji diskusi terlebih dahulu di mana saya menghubungi mentor melalui WhatsApp untuk menanyakan kesediaannya dengan menerapkan nilai-nilai dasar berakhlak yaitu akuntabel, harmonis, loyal, adaptif. Contoh dari akuntabel yaitu saya bertanggung jawab dengan menepati janji yang telah dibuat dan datang tepat waktu. Kemudian yang kedua, menyiapkan berbagai hal seperti catatan-catatan yang akan ditanyakan ketika melakukan konsultasi dengan menerapkan nilai berakhlak yaitu kompeten. Contohnya, saya mempersiapkan dengan sebaik-baiknya segala yang diperlukan sebelum dilakukannya konsultasi. Yang ketiga, melaksanakan pertemuan dengan mentor dengan menerapkan nilai beranotasi pelayanan, harmonis, dan kolaboratif. Dan terakhir, mencatat saran dan masukan dari mentor dengan menerapkan berorientasi pelayanan dan loyal. Contoh berorientasi pelayanan di sini yaitu saya terus melakukan perbaikan tiada henti terhadap tugas yang akan saya lakukan, khususnya dalam hal aktualisasi kali ini. Berikut detail dari nilai-nilai berakhlak dengan total 11 MP pada kegiatan pertama. Dan berikut dokumentasinya. Untuk outputnya, yaitu pertama terjadinya konsultasi dengan mentor, catatan persiapan, dan yang terakhir pelaksanaan konsultasi. Kegiatan yang kedua, mencari bahan atau referensi pembuatan buku saku digital. Telah terlaksana pada tanggal 10-15 Agustus 2022 dengan tahapan yang pertama yaitu mencari referensi pembuatan, dalam hal ini mencari berbagai regulasi yang terkait dengan penatausahaan keuangan desa. Tahapan kegiatan kali ini telah menerapkan nilai kompeten, yaitu saya membuat buku saku digital dalam rangka untuk membantu rekan-rekan auditor dan PPOPD dalam memahami praktik pemeriksaan penatausahaan keuangan desa. Kemudian yang kedua, menghubungi senior dan melakukan konsultasi dengan menerapkan nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan yang terakhir, merangkum bahan baik itu dari regulasi maupun dari hasil konsultasi dengan menerapkan nilai berakhlak kompeten. Berikut dari detail nilai-nilai berakhlak pada kegiatan kedua dengan total 12 MP. Dan berikut dokumentasinya. Kemudian untuk outputnya ada kumpulan regulasi, dokumentasi konsultasi,
dan kumpulan bahan. Kegiatan yang ketiga yaitu membuat pretest dan posttest bagi calon auditor dan PPOPD. Dengan tahapan yang pertama, saya menentukan konsep dan membuat daftar pertanyaan, di mana daftar pertanyaan pretest maupun posttest kali ini menggunakan pilihan ganda baik teori maupun praktek dengan menerapkan nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Yang kedua, mendiskusikan kepada mentor terkait daftar pertanyaan dengan menerapkan nilai berorientasi pelayanan, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Dan yang terakhir, setelah mentor mengakses dari daftar pertanyaan, kemudian daftar pertanyaan tersebut dibuat dalam bentuk Google Form dengan menerapkan nilai akuntabel dan adaptif. Adaptif di sini yaitu saya memanfaatkan Google Workspace khususnya Google Form dalam pembuatan kuesionernya. Berikut detail dari nilai-nilai berakhlak kegiatan ketiga dengan total 9 MP dan berikut dokumentasinya. Ini merupakan tampilan dari pertanyaan pretest dan posttest yang telah didistribusikan. Berikut outputnya. Pertama ada daftar pertanyaan, dokumentasi konsultasi, dan terakhir pretest dalam bentuk Google Form. Kegiatan yang keempat yaitu penyusunan buku saku digital dengan 4 tahapan. Yang pertama, menyusun draft awal dengan menerapkan nilai berakhlak, akuntabel, dan kompeten. Setelah draft awal telah selesai disusun, kemudian dilanjutkan dengan melakukan konsultasi dengan mentor dengan menerapkan nilai berorientasi pelayanan, harmonis, serta kolaboratif. Setelah mentor mengakses isi buku, kemudian dilanjutkan dengan pendesainer buku menggunakan Canva dan Hezin dengan menerapkan nilai berakhlak, kompeten, dan adaptif. Adaptif di sini saya mempelajari bagaimana untuk mengoperasikan Hezin dalam rangka meningkatkan pemahaman saya mengenai literasi digital, khususnya dalam tools media grafis. Kemudian dilanjutkan dengan berkoordinasi kembali dengan mentor terkait desain yang telah dibuat dengan menerapkan nilai berorientasi pelayanan, harmonis, loyal, kolaboratif, dan adaptif. Kegiatan ini telah terlaksana pada tanggal 19 Agustus sampai dengan 2 September 2022 dengan total nilai-nilai berakhlak 11 MP dan berikut dokumentasinya. Diawali dengan penyusunan draft awal, dilanjutkan dengan konsultasi mengenai draft awal, pembuatan desain buku saku digital menggunakan Canva dan Hezin, dan dilanjutkan dengan konsultasi dengan mentor terkait dari desain buku saku digital. Dan berikut outputnya. Kegiatan yang selanjutnya yaitu pelaksanaan pretest dan penyampaian hasil dari buku saku digital. Telah terlaksana pada tanggal 5-7 September dengan tahapan yang pertama yaitu saya menyiapkan tempat dan waktu sosialisasi dengan menerapkan nilai berakhlak loyal. Yang kedua, mengundang calon auditor untuk mengikuti sosialisasi dengan menerapkan nilai kompeten. Dan dilanjutkan dengan sebelum pelaksanaan sosialisasi dilakukan terlebih dahulu pemberian pretest dengan menerapkan nilai berorientasi pelayanan, loyal, dan kompeten. Kemudian tahapan yang terakhir dilanjutkan dengan melakukan sosialisasi kepada calon auditor dan PPOPD dengan menerapkan nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Dengan
realisasi nilai-nilai dasar 11 MP, dan berikut dokumentasi dari kegiatan kelima. Berikut tampilan dari undangan, penyebaran pretest, pelaksanaan sosialisasi, daftar hadir, dan yang terakhir, pengolahan hasil pretest yang telah dilaksanakan. Dengan nilai rata-rata 48,83. Berikut outputnya. Pertama ada undangan sosialisasi, dokumentasi sosialisasi, dan daftar hadir, serta hasil pretest dengan rata-rata 48,62. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan ke-6, yaitu pelaksanaan post-test dan evaluasi. Nah, setelah dilakukan sosialisasi, kemudian kembali dilakukan post-test untuk mengukur perbedaan pemahaman calon auditor dan PPOPD sebelum adanya aktualisasi dan setelah adanya aktualisasi, di mana dengan menerapkan nilai dasar berakhlak yaitu harmonis, loyal, dan kolaboratif. Kemudian setelah pendistribusian post-test, dilanjutkan dengan merekap hasil post-test dengan menerapkan nilai akuntabel, yaitu dalam proses rekapan hasil post-test saya melakukannya dengan data yang sesungguhnya. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi buku saku digital, yaitu dengan memperbaiki isi buku berdasarkan saran dan masukan yang telah diberikan pada saat pelaksanaan sosialisasi, di mana evaluasi ini menerapkan nilai berorientasi pelayanan, kompeten, dan adaptif. Dengan total nilai dasar berakhlak 8 MP, dan berikut dokumentasinya. Berikut tampilan dari post-test. Yang berikut respon dari 29. Dilanjutkan dengan merekap hasil tes. Itu terdapat kenaikan menjadi 93, dan dilanjutkan dengan evaluasi berdasarkan saran dan masukan yang telah diterima. Berikut outputnya. Kegiatan yang ketujuh yaitu penyusunan laporan aktualisasi dengan tahapan penyusunan bab 4, bab 5, daftar lampiran, dan finalisasi laporan aktualisasi, di mana kegiatan ketujuh ini telah menerapkan 7 nilai berakhlak dengan total 7 MP, dan berikut dokumentasinya. Untuk rekapitulasi realisasi habituasi dengan rencana awal 64 dan realisasi 69. Untuk kondisi sebelum aktualisasi, para calon auditor dan PPOPD ini belum begitu paham mengenai praktik pemeriksaan penata usaha keuangan desa. Padahal pemeriksaan ini menjadi pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh APIP. Terbatasnya informasi tertulis terkait praktik pemeriksaan ini juga menjadi salah satu penyebabnya. Nah, setelah adanya aktualisasi ini, buku praktik pemeriksaan penata usaha keuangan desa ini jadikan referensi untuk memudahkan calon auditor dan PPOPD dalam meningkatkan pemahaman dengan fungsi pengawasan dan pemeriksaan serta dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Karena pada pembuatan buku saku ini menerapkan Smart ASN. Setelah pelaksanaan aktualisasi didapatkan peningkatan pemahaman calon auditor dan PPOPD. Hal ini bisa dilihat dari perbandingan hasil pretest dan post-test. Sebelumnya 48,65 menjadi 93,79. Manfaatnya bagi individu sendiri itu menjadi sarana untuk mempelajari pengelolaan keuangan desa serta meningkatkan pemahaman dan diharapkan dapat menjadi calon auditor yang kompeten.
bagi instansi sendiri yaitu bermanfaat terhadap pelaksanaan tugas sehari-hari yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi, khususnya dalam melakukan pengawasan di desa. Sedangkan manfaat bagi stakeholder yaitu meningkatkan kualitas mutu pekerjaan dalam melakukan pengawasan. Rencana tindak lanjut ada 2 kegiatan. Yang pertama menambah daftar kegiatan belanja yang belum tercantum. Yang kedua menambah lampiran contoh form kegiatan belanja desa pada buku saku digital. Kemudian rekomendasi untuk penyelenggara diharapkan dalam masa blended learning penugasan itu hanya beberapa soal, akan tetapi menggunakan studi kasus sehingga dapat meningkatkan brainstorming peserta dalam memecahkan permasalahan. Rekomendasi bagi instansi sendiri, khususnya bagi Inspektor Daerah Kabupaten Brebes, hendaknya selalu mendukung kebutuhan kompetensi yang diperlukan. Peningkatan kompetensi ini tentu akan berpengaruh dalam menjaga efektivitas kinerja agar menjadi lebih produktif dan diharapkan menjadi auditor atau PPUPD yang kompeten dan profesional di bidangnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.